Pemerintah Kabupaten Takalar memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah untuk mempercepat pengembangan 7 destinasi wisata unggulan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama akselerasi pengembangan 7 destinasi wisata unggulan Kabupaten Takalar. Kegiatan berlangsung di Cafe Satu Rasa, kawasan wisata Parialau, Kelurahan Takalar, Kecamatan Mapasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Juli 2026. Kawasan wisata Parialau berada sekitar 7 km dari pusat kota Takalar di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu sekitar 7 menit melalui jalur darat. Pantauan tribuntimur.com, persiapan kegiatan dimulai sejak sore hari. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Darwis Ewa, hadir lebih awal didampingi Kepala Bidang Pariwisata Yardi. Keduanya memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan persiapan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah atau BPBD Takalar, Arif Zainal, juga hadir lebih awal di lokasi. Kepada Bupati Takalar, Dengmanya tentunya di Parialau. Boleh kita berikan tepuk tangan, tempat-tempat dorong Bapak Ibu sekalian. Iya, selamat datang kembali kami ucapkan pada Bupati Takalar. Luar biasa, Takalar cepat. Baik, tempat-tempat dorong Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bapak duduk kembali. Iya, biar semangat lagi, semangat pagi. Ya, namanya yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Takalar yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Kemudian yang rahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, untuk memulai acara kita biar tetap semangat, kita awali dengan semangat pagi. Boleh Bapak Ibu? Baik ya. Kita mulai. Boleh berdiri? Izin? Iya. Daya tarik wisata unggulan yang ada di Kabupaten Takalar. Baik, dan pada kesempatan sore hari ini, sebentar kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan komitmen bersama akselerasi pengembangan supaya ada perhatian dari dinas ini lebih kencang, lebih terkolaborasi dan terarah. Maka di-invite-lah hari ini 6 atau 7 dinas yang punya korelasi. Ketua kelasnya Kadis Pariwisata. Siapa yang diundang? Ada Satpol ada PU ada. Bapak dengan hormat. Nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan permanen yang menggunakan batu semen. Jadi kalau mau bangun, ya pakai bahan alam, bambu, ya. Jadi nggak ada dan sebagainya, nggak boleh. Karena orang kesini tuh yang dicari yang itunya, nilai alamiahnya, bukan bangunan-bangunan nanti kayak pasar di Makassar jadi los-los di jalan nantinya. Hilang keindahan itu. Ini harus dijaga, Pak Camat, ya, dan Kadis PU termasuk PTSP jangan memberikan izin kalau ada hal yang seperti itu. Makanya tolong dibuatkan di mana lokasi-lokasi yang boleh dibangun, tidak boleh dibangun. Kalaupun dibangun harus pengetahuan daripada pemberi izin. Dalam hal ini mulai dari camat sampai dinas yang ada di kabupaten, sehingga terjaga tempat ini dengan baik. Itu salah satu cara kita untuk bagaimana mengundang orang datang ke sini. Karena yang mahal ini tempatnya yang berbeda. Apalagi kalau ditambah fasilitasnya yang semakin baik. Hingga tadi malam itu diskusi, oh nanti di sini musolanya. Ya. Ada PDAM sekarang, kamar mandinya bayar 2.000. Sekali buka kamar mandi 2.000 ke toilet. Jadi duit kan dikelola. Ya. Memang harus ada cara untuk komit, ya, menjaga tempat wisata ini. Saya lihat sekarang sudah mulai banyak sampah itu pinggir-pinggir dari empang. Ini harus dibersihkan. Makanya dilibatkan kelompok sadar wisata, ya, untuk menjaga, membantu tempat ini. Karena kalau banyak sampah, angundang tahu akan Makassar. Usir orang. Kenapa? Mau kesini itu mau bersih, jangan kotor. Karena kotor baru lihat sedikit, udah balik aja kotor. Saya enak makan. Berarti ngundang tahu. Padahal kita butuh orang untuk buang duit di sini. Bayangkan 30 juta satu kafe itu luar biasa. Nah ini cara kita sehingga terus akan dinaikkan. Tadi awareness atau attractiveness, nanti orang tertarik, berminat, interest. Ya. Nah kalau orang berminat, ya mesti cara promosi kita lain lagi nanti. Kita banyak larinya ke medsos juga, tapi lebih sifatnya live, lebih sifatnya testimoni dan segala macam. Nah, sekarang juga sudah jalan. Masalah baru muncul, sampah dan sebagainya, harus menjadi perhatian. Apalagi fasilitas yang orang mulai keluhkan. Saya paham, Pak, WC susah, kamar mandi susah, mau sholat susah. Ya, saya paham. Jadi membangun attractiveness dulu atau awareness. Dibuat orang, ini kan karya laut. Sebanyak-banyaknya, ya, dengan fokus memperkenalkan atau memberitahu masyarakat bahwa ini daerah di kanannya Karya Laut. Ada daerah yang namanya Karya Laut. Strategi marketingnya apa? Ya bisa dengan Facebook, dengan medsos yang lain dan sebagainya. Bersama dengan konten kreator, pokoknya diperkenalkan saja. Apalagi sekarang dunia digital. Oh di sini ada keunikan. Dan yang terjadi hari ini adalah bagian dari itu, ya, memperkenalkan, memberikan awareness ya kepada masyarakat bahwa ada tempat ini. Salah satunya kita juga seperti ada komitmen. Para kadis nih ngumpul nih, kemudian
kemudian ada tanda tangan, ya. Ada sesuatu yang memberikan message kepada masyarakat bahwa Takalar ini serius destinasi wisata, tidak main-main. Lahir spontanitas dan lahir berdasarkan experience, pengalaman. Ya. Dan memang punya potensi. Ya, saya sih berprinsip ngundang aja orang dulu datang. Masalah fasilitas sambil berjalan kita benahi. Saya mau tes pasar, water test, menarik nggak di tempat? Ternyata menarik. Alhasil yang datang ke sini bukan cuma dari Takalar, ada dari daerah sekitar Takalar, dari Bulukumba, dari Jeneponto, dari Makassar, bahkan ada mahasiswa datang ke sini. Saya pernah temuin, kamu dari mana? Dari Makassar. Kenapa ke sini? Sekedar lihat-lihat ini saja, habis ini pulang coba. Karena dia lihat di medsos. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini baru yang aneh di alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seluruh para pejabat tinggi Pratama, kemudian ada pengawas ya mungkin ada administrator juga ya, dan seluruh yang hadir ya. Pada kesempatan ini ada Pak Camat ya, kemudian Duta Wisata DUIS, apa Duta Wisata singkatannya DUIS ya, Duta Wisata adik-adik semuanya, ada Darwis, Bok Darwis mana, untuk kelompoknya Pak Darwis ya, ada, dan seluruh yang hadir yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kira-kira setahun setengah yang lalu, ya, bahkan lebih ke sana lagi, saya sering ke sini. Waktu itu masih musim-musim kampanye. Saya ke sini, di pojok sana saya nongkrong itu, yang ada masjid. 3 kali saya sudah sholat di sana, sholat maghrib. Karena setiap sore waktu musim kampanye, kira-kira belum kampanye ya, malah 2 tahun yang lalu itu saya ke sini. Apalagi setelah kampanye, pada saat kampanye juga saya sendiri di sini. Dan waktu itu rame-rame ada penanaman pohon mangrove. Saya lihat hamparan ini seperti hamparan yang tidak berarti. Padahal bagus sekali, dan sempat saya bertanya waktu itu, parkir di situ bagus ya, tapi kosong. Pohon-pohonnya ada segala macam. Saya lurus ke sana, ada tiang-tiang pancang, jembatan garasi yang sudah lama dipancang tapi tidak pernah jadi jembatan. Tapi insya Allah akan jadi jembatan karena kita sudah usul. Kemudian saya lihat bagus ya. Nah, dan saya terpilih jadi bupati, saya tetap sering ke sini ya, sambil melihat bla bla bla. Sehingga 6 bulan yang lalu ada ulang tahun Takalar ya, ada Rizal Jamal itu, bulan Februari ada Rizal Jamal. Saya ajak ke sini untuk ya healing lah, sambil memperkenalkan. Mulai di situ tempat ini dikenal ya, dan akhirnya saya sering ke sini. Awalnya banyak ini di pinggir jalan ini, apa itu, kios-kios. Wah, kok jadi tidak jelas ini. Akhirnya waktu itu Pak Dodi jadi camat, tolong bersihkan itu pinggir jalan itu. Sekarang alhamdulillah sudah nggak ada di pinggir jalan ini, udah bersih. Lama-lama terus berkembang. Satu, Pak Arif ini tahu ini, ternyata tuan tanah di sini punya tambak 10 hektar ya Pak, 20 hektar Jawa, dan hampir semua yang sepanjang jalan ini Pak Arif semua yang punya ya. Sekarang sudah 6 ada di sini sebelah, ternyata bersaudara, antara sini dan sebelah bersaudara, sebelah sana juga bersaudara, nambah terus nambah. Bahkan saya dengar yang punya tambak ini sudah tidak mau menyewakan tambaknya karena dia pakai sendiri. Kenapa? Saya tanya ini, 1 bulan itu 30 juta kotor. Nah, lumayan tempat-tempat.
Kadang-kala marginnya 40%. Enak bisnis ini, menjanjikan. Yang tadinya akhirnya cuma 1, 2, sekarang sudah mungkin hampir lebih 10 ya, Pak Arif ya, karena dia ketua kelas di sini, ketua paguyuban, ya. Udah banyak, 6. Dan ini empang-empang ini banyak yang ngincar. Bahkan di sana tanah Pemda itu sudah ada yang ngincar juga. Ya, cuma harus sesuai dengan regulasi, tahu berapa sewanya. Dan di ujung sana ini, yang di sebelah sana sudah ada yang berminat bikin resto. Jo, orang datang sendiri karena orang banyak datang ke sini. Orang datang itu membawa rezeki, mengakibatkan investor datang ke sini untuk membuat macam-macam. Apalagi kalau tempat ini dikelola semakin banyak fasilitas, mulai dari kano, ya, kemudian permainan anak-anak dan seterusnya yang bisa menarik orang ke sini. Apa yang terjadi kalau malam minggu ke sini susah parkir, susah keluar kalau pakai mobil. Itu dalam jangka bulan tahun Takalar yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah. Ya. Kemudian 3 bulan terakhir ke sini semakin penuh. Apa sih daya tarik daerah ini? Kok bisa begitu cepat? Ya, padahal sudah bertahun-tahun dilewati. Ternyata butuh promosi, butuh perhatian. Dan tempat ini berbeda dengan tempat yang lain. Banyak empang di tempat lain. Dia di Sanrobone, dia kemana, tapi ada keunikan, uniqueness dari tempat ini. Ada lapangan, ada rumput golfnya. Dan tidak mati walaupun musim kering. Dan itu menarik. Ada udaranya yang kalau malam hari dingin Pak di tempat ini. Anginnya sepoi-sepoi. Bahkan saya bilang sama ajudan, beli nanti tempat tidur lipat. Jadi malam-malam kalau agak pusing di kantor, sini aja tidur ya. Nanti ditemanin jali. Mas Jali Pak, Mas Jali. Apa nak tepi jauh coba kita teh. Mas Jali Pak, Mas Jali. Masih ngemuntul aja. Kabupaten Takalar yang saya hormati dan kita banggakan bersama Pak Sekda, saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para pimpinan OPD, Bapak Ibu Camat yang hadir pada sore hari ini, dan seluruh rekan-rekan Pak Darwis. Sebenarnya ini banyak yang bertanya-tanya, jangan-jangan ini Pak Darwis bentukannya Pak Darwis. Padahal ini istilah dari istilah nasional Pak Bupati. Ya, Pak Darwis itu adalah istilah kelompok sadar wisata dari Kementerian Pariwisata. Jadi kebetulannya saya selaku Kepala Dinas Pariwisata namanya Darwis. Ya, seperti itu. Baik, pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. 2 1 sekali lagi. 3 2 1. Oke, takalar cepat boleh, silakan adik-adik tangannya. Yang di sebelah kanan tangan kanan, yang sebelah kiri tangan kiri. Oke. Dalam hitungan 3 2 1. Oke, 1 2 3. Satu kali lagi, 1 2 3. Oke. Iya, takalar cepat boleh kami pandu. Ya, oke. Ayun, tangan dulu. Oke, 1 2 3. Iya, boleh takalar cepat kami pandu dalam hitungan 3 2 1. Iya, berkenan Bapak tetap di tempat. Kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa berfoto bersama untuk seluruhan kepala. Ya, berikutnya Camat Laikang.
Wonosunggu. Penting baru. Oke. Bayar dulu. Baik, berikutnya Camat Galesong. Baik, berikutnya Camat Polombang. Iya, baik, berikutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Mas Jaling, silahkan Mas Jaling. Mas Jaling mereka. Pakai kacamata dari sini. Masalah tangan, masalah kacamata atas. Baik, berikutnya Kepala Dinas Perhubungan. Pesta pertama. Baik, silakan. Baik, selanjutnya Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian. Persandian tahu. Baik, berikutnya kami mengundang Camat Mangerak Bombang. Baik, berikutnya kami mengundang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Sosial. Berikutnya kami mengundang Camat Kepulauan Tanah Keke. Lahir dari buah-buah pikiran Bapak Bupati Takalar. Itu tepuk tangan dulu untuk beliau. Dan ini tercetus dari rembuk-rembuk kecil di tempat ini kemarin malam. Bersendaguru bicara bagaimana pengembangan pariwisata. Yang ingin kami sampaikan bahwa begitu banyak potensi pariwisata yang ada di Takalar ini, dan itu tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa maju kalau hanya Dinas Pariwisata sendiri yang bekerja. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama yang baik, dan itu insya Allah sebentar dituangkan dalam bentuk komitmen bersama. Dan ini sekali lagi langkah awal, dan mungkin ke depan selanjutnya ini adalah kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU kepada seluruh OPD terkait ke depan. Hari ini kami laporkan bahwa yang akan melaksanakan mengikuti penandatanganan komitmen bersama ini adalah pertama tentu Dinas Pariwisata sendiri, yang kedua Dinas PU, yang ketiga Dinas Lingkungan Hidup, yang keempat Dinas PMD dan Sosial, kemudian yang kelima Dinas Kominfo, selanjutnya Satuan Polisi Pamung Praja, dan tentu yang sangat penting sekali adalah dari Bapak Ibu Camat selaku garda terdepan dalam pengembangan pariwisata, karena kami yakin bahwa destinasi-destinasi yang ada ini adalah ada di wilayahnya Bapak Ibu para camat. Tentunya kehadiran
Bapak Ibu Camat ini akan sangat menentukan bagaimana pengembangan pariwisata ke depan. Hari ini acaranya adalah penandatanganan komitmen akselerasi, artinya percepatan. Makanya Pak Bupati menginstruksikan tidak bisa kalau sendiri juga mau bekerja, harus kerja bersama. Makanya ini akselerasi supaya percepatan pengembangan sektor pariwisata di 7 destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Takalar. Apalagi pemikiran Pak Bupati, mungkin ada bertanya kemarin sampai hari ini beliau mengharapkan seluruh ASN menggunakan logo 7 destinasi ini sebagai DP di WA-nya masing-masing. Itu semua adalah bentuk bagaimana mempromosikan pariwisata yang biayanya tidak begitu banyak, sehingga ini bisa mempromosikan. Memposting itu tempat destinasi sangat luar biasa, dan ini saya kira biayanya tidak begitu banyak. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih atas arahan dan petunjuk Bapak Bupati sehingga acara ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Demikian, billahi fisabil haq wal wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kan saya sampaikan bahwa pemerintah kabupaten memperkenalkan dulu daerah ini kemana, kepada seluruh masyarakat sebanyak-banyaknya, bukan hanya di Takalar atau di selatan, tapi juga dimanapun mereka berada, ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Kenapa? Karena semakin banyak orang mengenal daerah ini, semakin banyak orang tahu. Setelah mereka mengenal dan tahu, tentunya mereka akan interest, ya, pengen, berminat untuk datang ke sini, sehingga tentunya diharapkan bahwa mereka itu datang berkunjung ke sini. Nah, kita menggunakan media sosial, ya, kita menggunakan teman-teman kita sendiri, para ASN, ya, PPK dan semuanya, termasuk masyarakat, ya, kalau berkepentingan untuk memperkenalkan daerah ini, baik melalui WA dia, baik melalui TikTok dia, medsos dia, sehingga semakin banyak orang memperkenal. Kami tentunya sadar bahwa fasilitas yang ada di tempat destinasi wisata ini masih kurang, masih belum memadai, sehingga kami punya komitmen untuk semakin memperbaiki sehingga akan ada kenyamanan, ya, mereka datang ke sini merasa nyaman, ada fasilitas yang mereka butuhkan, minimal ada kamar mandi, tempat sholat, kemudian usaha-usaha yang membutuhkan misalnya untuk kuliner dan sebagainya untuk kebutuhan mereka. Dan tentunya kami dari wilayah sudah punya langkah-langkah taktis maupun strategis untuk majukan daerah ini terkait dengan 7 destinasi wisata. Terus Pak Bupati, apa langkah-langkahnya ke depan terkait penandatanganan OPD dengan camat untuk ke depannya? Itu tadi tanda tangan, ya, Kadis Pariwisata sebagai host, ketua kelas, dengan melibatkan DLH, Perhubungan, Satpol, kemudian PUPR, ya, dan beberapa yang lain untuk melakukan sinergi kolaborasi di dalam mendukung pengembangan wisata yang ada di Takalar, khususnya yang ada di daerah masing-masing. Karena Pak Camat juga ada di Kecamatan Mabsu, ada di Kecamatan Makin Timur dan sebagainya. Mereka tanda tangan untuk komitmen sekaligus memberikan sosialisasi dan mengajak masyarakat setempat untuk ayo kita ramah terhadap orang yang datang ke tempat kita menjaga keamanan dan seterusnya. Nah, itu bentuk kolaborasi, termasuk tadi saya sampaikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjung. Itu. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.